untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Dan sebelum saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita, saya mau perkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu ada yang sedang bertanya-tanya, ini wajah baru di Duri ya. Oke, Bapak Ibu saudara yang dikasihi, saya melayani Injil yang pelayanan di Kalimantan Timur. Nama saya Ari Asalamulo. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya pelayanan di Kalimantan Timur sudah 2 tahun dan akan masuk di tahun ketiga, Bapak saudara. Dan pelayanan yang saat ini sedang dikerjakan atau sedang dipercayakan oleh Tuhan yaitu pelayanan perintisan. Jadi saya juga mohon kepada Bapak Ibu untuk dukung kami dalam doa supaya pelayanan Tuhan akan semakin berkembang. Amin. Haleluya. Oleh karena itu saya mau melihat dulu anak muda untuk bangkit berdiri. Saya punya yel untuk kita sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Dari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan merenungkan bersama-sama apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ya, apa yang Tuhan mau ingin supaya kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang teman-teman pemuda, ini acara pemuda ya, bukan Bapak Ibu. Sorry ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Di sini juga banyak orang tua ya. Tidak salah juga, karena anak-anak muda juga adalah calon bapak dan ibu. Benar nggak? Iya. Oke, tidak mungkin menjadi calon anak muda lagi kan? Oke, sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam tema firman Tuhan yang akan kita bahas secara bersama-sama, saya mau kita belajar bersama-sama apa sih makna Natal. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini hari ini kita sedang merayakan Natal, benar ya? Benar tidak? Ya, benar. Pada hari ini, pada malam ini kita sedang merayakan Natal. Saya mau tanya kepada teman-teman, kira-kira apa sih arti dari Natal? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ayo. Apa sih arti dari pada teman-teman yang bisa angkat tangan nanti akan dapat hadiah. Ayo. Pasti pernah melihat orang merayakan hari ulang tahun, benar ya? Nah, teman-teman yang dikasih itu, kalau kita membuat sebuah perayaan ulang tahun, apakah perayaan ulang tahun itu disebut? Apakah perayaan ulang tahun tersebut akan seru jika orang yang ulang tahun tidak ada di tempat? Seru tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak seru? Iya, karena yang ulang tahun sedang belanja di mall, ya kan? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kembali kepada pengertian daripada Natal. Natal adalah hari kelahiran Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Nah, Natal mengingatkan kita untuk mengundang Yesus datang dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, kalau kita di tempat ini sedang merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, tetapi di dalam hati kita tidak ada Tuhan Yesus, apakah itu seru? Apakah itu berguna? Nah, teman-teman, jadi apa yang harus kita harus mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Kenapa saya mengatakan begini, saudara? Karena di beberapa minggu yang lalu kami melaksanakan Natal di tempat saya perintisan. Saya sedikit cerita, nggak tahu kan? Ya. Kami sudah membentuk panitia Natal. Nah,
Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu-ibu datang. Oh, kita harus membuat ibadah Natal itu mewah. Ya, kita harus membuat hiasan-hiasan segala macam. Tapi saya tanya kepada beliau, apakah dengan hiasan itu engkau akan bisa merasakan Tuhan di dalam hidupmu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dia tidak bisa menjawab. Ya, karena kebanyakan manusia ketika hari Natal telah tiba, mereka selalu sibuk dengan menghias pohon Natal, lalu mereka selalu sibuk dengan apa? Membeli baju baru supaya apa? Supaya terlihat keren. Ya. Padahal inti daripada perayaan hari Natal itu adalah kita harus mengundang Tuhan hadir di dalam hidup kita. Selain itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Natal juga mengingatkan kita untuk mengalami pertobatan dan perubahan hidup. Setuju? Ya. Kenapa? Karena Sang Juru Selamat telah lahir di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu yang berikutnya, Natal juga mengingatkan kita supaya kita meningkatkan kualitas iman kita. Amin. Haleluya. Lalu yang berikutnya, Natal juga mengingatkan kita akan kasih Allah. Ya, karena kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan. Mulanya manusia diciptakan, manusia telah jatuh di dalam dosa, dan hubungan manusia dengan Allah sudah terputus, sedang tidak baik. Dan sehingga karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Dia memberikan anaknya untuk dijadikan korban tebusan dosa kita. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikian saja untuk makna Natal. Saya percaya biarlah kita akan memahami apa maksud dan tujuan daripada perayaan Natal. Nah, kita kembali kepada kita kembali kepada tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Demikianlah tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, Bapak Ibu saja. Saudara-saudara, teman-teman, anak-anak muda yang luar biasa. Ya, kita pada malam hari ini kita akan belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih. Nah, ini ada 3 hal penting yang tidak boleh hilang di dalam kehidupan kita. Ini adalah 3 hal yang akan menjadi fondasi supaya kita bisa kuat dalam menjalani kehidupan. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas dari penulisan kitab ini, kalau kita tadi membaca, teman-teman, ya, di dalam pasal ke-13 di sana dikatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ada yang tahu siapa yang menuliskan kitab ini? Siapa? Paulus. Mantap. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Nah, berarti rajin baca kitab ya. Nah, teman-teman, apa? Kenapa dia mengatakan bahwa kasih lebih besar? Nah, kalau kita melihat di dalam pasal yang sebelumnya, yaitu di pasal 12, kalau kita perhatikan di sana, tujuan Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan teguran
kepada jemaat-jemaat yang ada di mana? Di dunia. Di Korintus, jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Kenapa mereka? Karena jemaat-jemaat yang ada di Korintus, kalau kita perhatikan di dalam ayat, di dalam pasal yang ke-12, mereka memiliki karunia Tuhan, tetapi mereka menggunakan karunia rohani tersebut dengan tidak memuliakan nama Tuhan. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita harus menjadi orang-orang yang memiliki iman dan pengharapan dan kasih di dalam kehidupan kita. Kenapa ketiga hal ini tidak boleh hilang di dalam kehidupan kita? Karena ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, itulah yang akan membuat kita pada akhirnya bisa terhubung dengan Tuhan. Dengan iman, manusia bisa terhubung dengan, punya pengharapan, manusia bisa terhubung dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan, iman, pengharapan, dan kasih membuat kita melihat dan merasakan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau merasakan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya? Angkat tangan. Ya. Dengan memiliki iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan, kita akan bisa melihat mujizat Tuhan. Kita akan bisa merasakan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah iman. Di dalam terjemahan bebas, iman diartikan sebagai tindakan kepercayaan kita kepada suatu pribadi. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Ya. Dan iman adalah tindakan menyangkal diri, sehingga kita tidak lagi hanya mengandalkan pikiran, kekuatan kita. Ya. Dengan iman kita harus menyangkal diri kita, sehingga kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, sehingga kita tidak hanya mengandalkan pikiran kita sendiri, karena pikiran dan kekuatan manusia terbatas. Tetapi kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kalau Tuhan memberikan pengertian kepada kita, itu tidak pernah terbatas. Ya, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Ya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dicatat dengan jelas bahwa iman, mari kita buka di dalam Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita belum melihat akan apa yang terjadi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di hidup kita hari esok, tetapi kita bisa percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan menyertai kehidupan saya dan teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang
dikasihi oleh Tuhan. Artinya, ketika kita sedang dalam keadaan sakit, ya, ketika kita dalam keadaan sakit, Tuhan mau melihat apakah di dalam kehidupan saya atau di dalam kehidupan Bapak Ibu atau teman-teman yang dikasih Tuhan ada iman atau tidak. Ya. Ketika Tuhan melihat ada iman di dalam hidup kita, itu akan menjadi dasar bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya bagi kita. Itu akan menjadi dasar bagi Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi segala penyakit yang kita alami. Ya. Intinya harus